Hai pemirsa semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi di Wina Yosef Channel. Video kali ini kita akan membahas mengenai acara rutin tahunan yaitu Surabaya Vaganza atau Pawai Bunga dan Parade Budaya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Belasan mobil hias menyemarakkan Surabaya Vaganza, rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Surabaya, HJKS, ke-729. Arek-arek Surabaya memadati sepanjang kawasan Tunjungan, Gubernur Suryo, hingga Jalan Yos Sudarso. Masyarakat terlihat begitu antusias menyaksikan arak-arakan mobil yang dihiasi bunga, para model, hingga tari-tarian. Bahkan, warga saling berebut bersuah foto dengan kendaraan partisipan masing-masing instansi yang melintas. Surabaya Vaganza merupakan rangkaian acara yang digelar untuk memperingati HUT Kota Surabaya 729 tahun. Di mana ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati Hari Jadi Kota Surabaya. Surabaya Vaganza 2022 dilaksanakan sepanjang Jalan Tunjungan hari ini Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Acara Surabaya Vaganza dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, di Jalan Tunjungan tepatnya di depan Gedung Siola. Eri sangat senang karena melihat antusias warga Surabaya dalam menyambut Hari Jadi Kota Surabaya. Dalam sambutannya Eri mengatakan bahwa acara Surabaya Vaganza ini merupakan salah satu wujud kebangkitan kota Surabaya untuk menuju kebangkitan ekonomi warga Surabaya. Acara ini merupakan salah satu wujud kebangkitan kota Surabaya untuk menuju kebangkitan ekonomi warga Surabaya pasca COVID-19, ucap Eri. Eri juga mengatakan bahwa acara ini sempat vakum selama 2 tahun, akibat pandemi COVID-19, dan berharap dengan adanya Surabaya Vaganza 2022 ini dapat kembali membangkitkan perekonomian kota Surabaya. Selain itu dirinya juga mengingatkan kepada warga yang datang untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, ucap Eri. Surabaya hebat dan menjadi makmur. Semua itu bukan karena wali kotanya, tapi karena warganya. Ayo lewati pandemi COVID-19, lewati susahnya ekonomi dengan gotong royong, kata Eri. Setelah memberangkatkan peserta Surabaya Vaganza, Eri Cahyadi bersama istri dan kedua anaknya menaiki mobil diikuti para pejabat Pemkot Surabaya. Untuk mendukung kelancaran acara itu, Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Surabaya menyiapkan rekayasa arus lalu lintas mulai dari kawasan Jalan Tunjungan Siola hingga alun-alun Surabaya. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishub Kota Surabaya Irwan Andeksa menyatakan pihaknya telah menyiapkan rekayasa arus lalin selama pelaksanaan Surabaya Vaganza. Pengalihan arus lalin diterapkan di kawasan yang menjadi rute acara Surabaya Vaganza, yaitu arus lalin dari Jalan Gemblongan menuju Jalan Tunjungan dialihkan ke Jalan Praban dan Jalan Genteng Kali. Arus lalin dari Jalan Blauran menuju Jalan Tunjungan, Genteng Kali diarahkan lurus ke Jalan Bubutan. Kemudian, arus lalu lintas dari Jalan Genteng Kali menuju Jalan Tunjungan dialihkan menuju Jalan Praban. Sedangkan, arus lalin dari Jalan Ngemplak, Wali Kota Mustajab menuju Jalan Simpang Dukuh dialihkan menuju Jalan Genteng Kali. Pawai Bunga dan Budaya Surabaya Vaganza siap menyemarakkan HUT ke-729 Kota Surabaya.
Acara digelar dengan start dari Siola Jalan Tunjungan hingga ke Alun-Alun Surabaya pada Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 sore hingga malam. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya Wiwi Widayati mengatakan, kegiatan spektakuler itu sempat vakum selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Untuk tahun ini digelar kembali. Namun, untuk pawai bunga dan budaya tidak digelar secara bersamaan seperti tahun sebelumnya, melainkan digelar secara bertahap, kata Wiwi Widayati. Menurut dia, khusus pawai bunga dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kemudian untuk pawai budaya dimulai dan diberangkatkan mulai pukul 18. Peserta pawai bunga tahun ini juga tak sebanyak tahun sebelumnya. Hanya ada 16 kendaraan pawai bunga yang akan mengikuti parade kali ini. Sedangkan untuk peserta parade budaya, ada 10 komunitas beranggotakan hingga ratusan orang yang mengikuti parade tersebut. Beberapa komunitas yang akan ikut dalam parade budaya itu adalah komunitas Papua, Tionghoa, Minang, dan beberapa komunitas lainnya. Meski peserta tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, Wiwik memastikan tidak akan mengurangi antusiasme Pemkot Surabaya dalam menggelar acara itu. Warga kota Surabaya dan luar kota diyakini akan berbondong-bondong menyaksikan kegiatan yang sudah ditunggu-tunggu. Yang paling menarik, dari 16 peserta pawai bunga diambil 5 terbaik yang akan dipamerkan di sepanjang Jalan Tunjungan. Kendaraan akan berhenti dan tetap di Jalan Tunjungan itu sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat, ujar Wiwi. Dia juga memastikan rute yang diambil tahun ini lebih pendek dari tahun-tahun sebelumnya, yakni dari Siola Jalan Tunjungan hingga ke Alun-Alun Surabaya. Wiwik mengaku rute itu diambil karena Surabaya Vaganza juga untuk menguatkan branding Tunjungan Romansa. Jadi, ini untuk menguatkan brandingnya Tunjungan Romansa, supaya lebih terkenal lagi ke depannya, ucap Wiwi Widayati. Pawai bunga dimulai pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Kegiatan yang diikuti ratusan pesertanya itu diawali dengan marching band dari Politeknik Pelayaran. Mobil hias pertama yang lewat adalah milik Dinas Kominfo Surabaya. Lalu berurutan ada mobil hias dari Dinas Kominfo, Polrestabes Surabaya, Pelindo, juga dari KBS dengan patung bunga komodo, serta Badan Musyawarah Perbankan Daerah. Ada mobil hias yang menarik dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya. Ukurannya sangat besar. Diikuti mobil hias dari komunikasi lembaga FKLJKD, Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Citraland. Di belakang mobil hias itu, pertunjukan drum band dari SMPN 1 Surabaya turut meramaikan suasana. Dilanjutkan lagi sejumlah mobil hias dari Telkom, PDAM Surabaya, Bagian Hukum Surabaya, Kapal Api, Kuartir Cabang Surabaya, Pemkot Surabaya, UBS, dan Polres Tanjung Perak. Pawai bunga itu ditutup drum band dari Hang Tuah. Selama pertunjukan berlangsung, Jalan Tunjungan hingga Alun-Alun Surabaya dijubeli yang terlihat begitu antusias warga karena pawai bunga ini telah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Setelah rombongan terakhir penampil dalam pawai bunga itu melintas, banyak warga yang meninggalkan lokasi. Namun, pembawa acara menyampaikan agar warga datang kembali di Siola. Sebab, bila sesuai dengan rencana sebelumnya, tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada sebanyak 10 komunitas daerah yang akan mengikuti acara pawai budaya dalam Surabaya Vaganza. Jangan lupa kembali lagi ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat,
karena masih ada pawai budaya. Silahkan salat terlebih dahulu, ujar MC, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Berdasarkan informasi dari panitia, akan ada 5 dari belasan mobil hias yang dianggap terbaik akan dipamerkan di sepanjang jalan Tunjungan selama parade budaya berlangsung. Oke Besti, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih telah menonton ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi.